Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, selamat siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi semester 5 tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah nanti di siang hari ini kita akan membahas sebuah kasus atau studi kasus yang sempat dan juga ini sering terjadi di banyak daerah. Jadi konflik antara masyarakat dan juga unsur negara, dalam hal ini badan usaha milik negara. Tapi sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa supaya pembelajaran kita di siang hari ini bisa mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Alhamdulillah. Oke, mungkin saya langsung saja ya membuka sebuah masalah atau contoh kasus atau studi kasus yang selama ini menjadi perhatian tidak hanya oleh para aktivis lingkungan tetapi juga oleh mahasiswa di Jogja terutama. Saya sering lihat aliansi mahasiswa dari banyak kampus di Jogja termasuk di Unisa itu menyuarakan permasalahan ini. Apa itu masalahnya? Yaitu konflik mengenai lahan yang terjadi di masyarakat atau warga suku Samin dengan sebuah perusahaan dalam hal ini bergerak di bidang material bangunan ya, semen, PT Semen Indonesia yang terjadi di daerah tersebut. Nah, dalam konteks ini memang banyak hal yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, kita tentu harus bisa, apalagi mahasiswa ya, sebagai agent of change, bisa untuk membantu masyarakat menjaga kelestarian lingkungannya. Dan ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Samin untuk mempertahankan lingkungannya dari ancaman pabrik semen tersebut. Tetapi di sisi lain, dalam sudut pandang pembangunan sebuah negara, memang salah satunya pabrik semen ini dibutuhkan untuk membantu negara mencukupi pembangunan infrastruktur. Betul ya? Pembangunan tol, pembangunan gedung, sekolah, dan lain sebagainya tentu membutuhkan salah satu bahan pokoknya dalam tanda kutip yaitu semen. Dan setelah diteliti oleh ahli, memang di daerah tersebut terdapat potensi bahan baku yang bisa kemudian menjadi andalan negara dalam hal ini dikelola oleh BUMN untuk membangun dan memproduksi pabrik semen. Konflik itu sendiri pasti akan terjadi dalam konteks apapun di kehidupan kita. Mulai yang paling sederhana, konflik personal, bahkan antar diri kita sendiri dengan hati kita kadang ya. Perkataan dan hati kita kadang sering-sering tidak sejalan. Itu konflik dalam diri kita. Itu yang paling sangat sederhana. Kedua, konflik interpersonal. Saya dengan mahasiswa A misalnya, itu berpotensi terjadi konflik. Soal nilai, soal kemudian aturan dan lain sebagainya. Konflik antara mahasiswa dengan mahasiswa pun sangat mungkin terjadi. Konflik antar manusia dengan organisasi pun sangat mungkin terjadi. Hingga konflik antara organisasi dengan organisasi. Baik itu ranahnya lokal, nasional, hingga internasional. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks lahan pabrik semen ini, yang terjadi adalah konflik antara masyarakat Samin dengan PT Indonesia. Oke, silakan ada satu pertanyaan mungkin. Yang bertanya Pak, apa sih penyebab utama terjadinya konflik antara masyarakat suku Samin dengan perusahaan PT Semen Indonesia Pak? Oke, sebenarnya ini sebuah masalah yang klasik ya teman-teman. Dan itu sering terjadi di banyak daerah di Indonesia. Apalagi kita sering mendengar berita bahwa konflik agraria di Indonesia itu memang masih sangat jauh dalam artian belum bisa selesai semuanya. Nah, dalam konteks masyarakat Samin dengan PT Semen Indonesia ada beberapa penyebab yang menyebabkan
terjadinya konflik. Yang pertama adalah konflik kepentingan lahan itu sendiri. Tadi sempat saya singgung di awal bahwa satu lahan yang kemudian diperebutkan oleh dua kelompok berbeda atau bahkan lebih, tentu akan menyebabkan konflik kepentingan. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat Samin dengan PT Semen Indonesia.